BTTH Kaisar Api, episode 316. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Menabrak, di labirin ini, ada suasana yang aneh. Xiaoyan dan Du Qifei perlahan berjalan di jalan labirin, berhenti dan berkata, "Aku khawatir ada sesuatu di sini yang membuatku merasa sedikit nyeri dalam fluktuasi reinkarnasiku." Setelah beberapa saat, Du Qifei juga menatap aura aneh yang menghilang di kehampaan dan berkata, "Hati-hati." Xiaoyan mengangguk, tetapi hatinya masih terkejut. Itu dapat membuat Du Qifei merasa takut dengan fluktuasi reinkarnasi. Apakah itu makhluk jahat yang lebih kuat? Kekuatan fluktuasi reinkarnasi belum sepenuhnya bereinkarnasi, jadi petarung abadi bintang 4 dan petarung abadi bintang 5 juga akan mengalami situasi seperti ini, jelas Du Qifei, seolah bisa melihat keraguan Xiaoyan sekilas. "Ayo pergi, kita lihat apa yang ada di labirin ini." Setelah beberapa saat, Xiaoyan dan Du Qifei juga berjalan menuju kedalaman labirin. Boom! Keduanya berjalan perlahan di sepanjang lorong labirin. Tetapi semakin dalam mereka melangkah, lorong itu masih sangat tenang dan tidak ada bahaya yang muncul. Pada saat itu, suara tetesan air terdengar di sudut lorong. Tetesan air. Xiaoyan mendengar ini, berhenti, dan berjalan perlahan ke sudut dinding, menatap tetesan air yang menetes dari atas lorong, bertanya-tanya. Mengapa ada tetesan air di lorong ini? Dan tidak ada bahaya sama sekali. Mungkinkah kita salah jalan? Du Qifei juga bingung dan bertanya dengan bingung. Seharusnya benar, ayo kita lanjutkan. Xiaoyan terus menatap kolam di bawah dan tetesan air di atasnya, lalu perlahan membuka mulutnya. Dilihat dari kedalaman kolam ini, kedalamannya sekitar 3 kaki. Jelas, keberadaan tetesan air ini mungkin sudah ada sejak lama. Lagi pula, Xiaoyan masih memahami kebenaran tentang tetesan air yang menembus batu. Ini seharusnya istana surgawi jiwa-jiwa yang menakjubkan. Xiaoyan dengan waspada berjalan lebih dalam bersama Du Qifei, dan sang pemakan jiwa berkata dengan penuh pertimbangan. "Istana surgawi kebingungan?" tanya Xiaoyan terkejut, karena saat pertama kali memasuki labirin, pikirannya langsung runtuh dan ada sedikit rasa berdebar. Istana surgawi jiwa-jiwa yang mempesona, ini mungkin tingkat pertama reruntuhan milik Raja Surgawi. Kurasa tujuannya adalah untuk mencegah masuknya ras jahat asing. Aku ingat dulu, Tian Wangzang menggunakan kekuatannya sendiri untuk menjerat permaisuri iblis kuil racun dengan paksa untuk sementara waktu, lalu, bekerja sama dengan penguasa alam surgawi jiwa dan beberapa orang kuat, ia mengerahkan berbagai cara hebat untuk menghancurkan kuil racun. Segel permaisuri iblis ditekan di sini. Dan untuk sepenuhnya menekan permaisuri iblis racun dan melemahkan kekuatan suku-suku jahat di luar wilayah, akhirnya berevolusi menjadi penjara penindas iblis untuk menekan makhluk jahat yang tak terhitung jumlahnya. Namun, karena alasan ini, Tian Wangzang juga jatuh ke dalam kegelapan, sehingga reruntuhan dan mayatnya terperangkap di penjara penindas iblis. Untungnya, di saat-saat terakhir, Tian Wangzang masih menggunakan beberapa cara untuk meninggalkan pengetahuan seumur hidupnya di reruntuhan, dan bahkan menyiapkan ujian dan formasi. Mereka yang ditakdirkan untuk mewarisi jubah dan mantel mereka sendiri juga harus mencegah invasi klan jahat asing. Lagi pula, aku berada di penjara penindas. Begitu Ratu Iblis Racun melarikan diri, konsekuensinya akan menjadi bencana. Penguasa pemakan jiwa mengabaikan Xiaoyan, bergumam pada dirinya sendiri. Mengenai asal-usul istana surga yang mempesona, konon formasi ini merupakan formasi yang dikendalikan oleh keberuntungan di tangan Tian Wangzang. Setelah formasi ini digunakan, ribuan mil wilayah kekuasaannya berubah menjadi formasi labirin, yang dapat dengan mudah memenjarakan banyak musuh, bahkan di dalam formasi itu sendiri. Niat membunuh yang tersembunyi, ketika pikiran penggunanya digerakkan, dapat memotong orang hingga tak terlihat. Ini adalah formasi tirani yang layak disebut sebagai formasi serangan dan pertahanan, dan formasi ini, pada awalnya, juga memberikan kontribusi besar bagi nama agung Tian Wangzang. Sang pemakan jiwa membuka mulutnya. Jadi begitu, sepertinya istana surga yang menakjubkan ini benar-benar aneh, Xiaoyan menyetujui perlahan. Tapi aku tidak melihat adanya niat menyerang di kuil jiwa.
Aku khawatir para penjaga sedang mengujimu, bisik dewa pemakan jiwa, tetapi Xiao Yan tidak mendengarkan. Setelah beberapa saat, ia mengabaikan tuannya dan terus berjalan bersama mereka berdua. Akhirnya, mereka kembali ke tempat mereka berdua dan yang lainnya baru saja berpisah. Jelas, kemanapun mereka bergerak, mereka semua berputar di tempat. Tidak ada perubahan pada jalan yang tersisa. Tampaknya daya tarik Tiangong ini hanya bisa keluar dan tidak bisa masuk, sungguh aneh. Dengan setetes darah apapun tidak masalah. Setelah beberapa saat, penguasa pemakan jiwa pun berkata, "Crash." Xiao Yan mendengar kata-kata itu, cincin di tangannya tiba-tiba menggeliat, dan setetes darah monster yang menyihir muncul. Dengan api, bakarlah. Ingatlah untuk menggunakan api suci. Kuharap tebakanku benar. Sesaat kemudian, penguasa pemakan jiwa membuka mulutnya. Bang bang bang. Dengan api suci berwarna kuning kekuning-kuningan yang muncul dari tubuh Xiao Yan, ia dengan mudah membakar darah para binatang iblis hingga tak bersisa, dan tiba-tiba aura tajam para binatang iblis perlahan-lahan melayang keluar. Benar saja, itu Seng Yan. Lupakan saja, kedua orang ini murahan. Pada saat yang sama, sesosok asing di kedalaman pesona Tiangong tersenyum muram, lalu telapak tangannya dengan lembut tertutup, dan sebuah kekuatan asing hadir pada saat itu. Tiba-tiba berjalan ke arah Xiao Yan dan mereka berdua. Sesaat, sebelum Xiao Yan sempat bertanya apa kekuatan aneh ini, dinding di sekitarnya tiba-tiba mulai berputar perlahan di bawah tatapan mereka berdua. Di bawah gejolak seperti itu, satu-satunya jalan keluar dari labirin perlahan menghilang, bahkan beberapa lorong lainnya pun perlahan menghilang, dan dinding-dinding di sekitarnya masih terjerat di tengahnya. Melihat ini, sungguh mengherankan bahwa mereka ingin membawa Xiao Yan dan mereka berdua bersama-sama. Sosok itu hancur berkeping-keping. Tidak bagus, ayo pergi. Melihat dinding yang tiba-tiba bergoyang, Xiao Yan tidak sempat bertanya kepada penguasa pemakan jiwa, dan langsung terkejut. Ia langsung menarik Du Qifei ke arah satu-satunya orang di depan mereka berdua. Ia berjalan melewati sebuah lorong, karena Xiao Yan tahu bahwa dinding-dinding itu ditutupi dengan garis-garis kuno yang samar. Jika dinding-dinding itu tertutup rapat, bahkan untuk menggunakan transformasi Dewa Naga pun akan sia-sia. Kekuatan setingkat ini jelas bukan sekadar kekuatan bintang 3 mereka. Kekuatan awal Dou Xian mampu mengatasinya. Bang bang bang, dinding itu berderak, dan lorong yang baru saja ditinggalkan menghilang tanpa jejak. Bahkan di depan mereka berdua, hanya lorong itu yang terlihat, tetapi di atas lorong ini, keadaannya benar-benar berbeda dari lorong sebelumnya. Dinding-dinding di sekitar lorong itu cukup kokoh, dan garis-garis kecil yang tak terhitung jumlahnya membuatnya terasa begitu misterius. Melalui dinding ini, samar-samar aku bisa melihat pantulan cahaya fajar tak jauh dari sana. Di sana, apakah ini akhir dari labirin? Setelah beberapa saat, Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya, dan api suci di tubuhnya pun menyembur keluar dengan dorongan, menyebabkan Xiao Yan bergerak menuju mulut cahaya. Pergi dan lihatlah. Melihat tidak ada jalan keluar, Xiao Yan tidak ragu-ragu, menatap Du Qifei, lalu melangkah pelan menuju Guangko. Masuklah, dua makhluk kecil. Dan ketika keduanya bergerak menuju mulut cahaya, semakin dekat dan dekat ke mulut cahaya, sebuah suara lembut perlahan terdengar dari balik mulut cahaya. Ada senyum lembut dalam suara itu yang tampaknya baik, tetapi kekuatan tersembunyi di balik senyum ini membuat Xiao Yan bergidik. Kekuatan suara misterius ini secara mengejutkan melampaui kekuatan peri petarung bintang 4 tadi, bahkan lebih dari itu. Siapa itu? Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan langsung waspada. Aliran kekuatan jiwa yang stabil memancar keluar, menyelimuti bagian dalam dan luar mereka berdua. Begitu ada perubahan, ia akan bertindak sesegera mungkin untuk memastikan mereka berdua punya jalan keluar. Bisa pergi, penguasa api suci dan reinkarnator, di antara orang-orang yang memasuki penjara penindasan iblis kali ini, sungguh tak terduga menarik. Setelah beberapa saat, setelah mulut yang ringan itu, sebuah perubahan kehidupan datang dari Zaidu. Suaranya sangat mencerminkan perubahan kehidupan, seolah mengandung kekuatan ilahi yang mengerikan, yang samar-samar membuat Xiao Yan dan keduanya pusing. Ayo pergi, senior ini seharusnya tidak punya niat jahat. Mata indah Duo Qifei sedikit berkedip. Saat pria ini bersuara, pola reinkarnasi di antara alisnya memancarkan napas panas.
Napas seperti ini tidak seperti bertemu musuh, seperti bertemu kenalan. Jadi Duo Qifei menyimpulkan bahwa Lei Zhu pasti mengenal senior di depannya, dan mendengarkan nadanya, sepertinya hubungan mereka tidak buruk. Puff! Dengan suara keras, Xiaoyan dan keduanya berubah menjadi seberkas cahaya yang langsung mengalir ke mulut cahaya itu. Ini, tepat ketika dia sampai di mulut cahaya, dia tiba-tiba menemukan misteri lain di sini, sebuah pemandangan yang mencengangkan, yang membuat Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk tidak kehilangan suaranya. Karena saat itu, tempat ini masih berupa hutan bambu yang agak sepi. Di dalam hutan bambu, muncullah hutan bambu yang rimbun, yang tampak cukup hidup, dan jauh di dalam hutan bambu, sebuah gubuk sederhana terlihat oleh mereka berdua. Di luar gubuk, sebuah meja batu muncul. Di samping meja batu itu, seorang lelaki tua yang berbaring di kursi bergoyang-goyang dengan nyaman, tetapi sudut mulutnya tersenyum perlahan. Sepertinya senior ini adalah pengendali formasi. Xiaoyan dan keduanya berada sangat jauh dari pria tua itu. Tiba-tiba Xiaoyan melihat beberapa jejak, dan juga membuka mulut dan berkata, "Inilah akhir dari istana surgawi kebingungan." Lelaki tua itu jelas merasakan kedatangan keduanya, tetapi ia tetap acuh tak acuh, masih berbaring di kursi berayun ke depan dan ke belakang, berkata dengan gembira, "Ini, diagram formasi istana surgawi jiwa-jiwa yang menakjubkan." Ketika Xiaoyan dan mereka berdua melangkah masuk ke dalam rumah kayu, Xiaoyan mengalihkan pandangannya dari sekeliling, tetapi ketika melihat meja batu, ia tiba-tiba terkejut. Karena di atas meja batu, sejumlah besar batu berdiri muncul, dan batu-batu itu tersusun tidak beraturan, tetapi di atas meja batu, beberapa sinar cahaya muncul, dan dengan kekuatan jiwa Xiaoyan, dia terkejut menyadari bahwa kekuatan ini sebenarnya adalah yunqi milik beberapa dari mereka, dan batu-batu yang didirikan, Anda tidak perlu memikirkannya, Anda tahu, itulah inti dari labirin. Jelas, meja batu ini jelas merupakan diagram formasi istana surgawi yang mempesona, yang merupakan inti dari formasi tersebut. Jika ingin menghancurkan istana surgawi yang mempesona, Anda hanya bisa menggunakan cara yang hebat untuk menghancurkan seluruh labirin, tetapi serangan tingkat itu mungkin yang terendah. Diperlukan tingkat keabadian, jika tidak, hanya dapat dipecahkan dengan mengandalkan kekuatan susunan meja batu ini. Saat ini, Xiaoyan sedang berdiri di atas meja batu, yang cukup untuk memberikan pemandangan panorama istana surga yang mempesona. Xiaoyan mendapati bahwa, kecuali dirinya dan Duo Qifei, semua orang dalam kelompok yang sama terjebak di labirin, dan bahkan masih ada beberapa sosok di luar, tetapi dengan napas yang samar, mustahil untuk mengetahui siapa mereka. Jangan khawatir, mereka tidak dalam bahaya. Keberadaan istana surgawi yang mempesona dirancang untuk menyasar ras-ras jahat di luar wilayah tersebut. Jika manusia menyerbunya, mereka akan tersesat. Ketika mereka putus asa dan menyadari bahwa mereka tersesat, jalan untuk pergi pun akan muncul, kata lelaki tua itu sambil terus bergoyang ke depan dan ke belakang. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, lalu dia dan Du Qifei perlahan berjalan mendekat. Tepat saat dia mendekati lelaki tua itu, Xiaoyan dapat melihat penampilannya secara sekilas. Pria tua itu mengenakan jubah konfusianis yang halus, berambut putih, dan tersenyum puas, yang membuatnya tampak misterius. Di tubuhnya, tercium aroma misterius yang samar, tetapi aroma ini persis sama dengan kekuatan di istana surga yang mempesona, yang membuat Xiaoyan cukup tertekan. Tidak tahu nama senior, pada saat ini, mata indah Du Qifei sedikit berubah dan berkata, "Aku tidak bisa membayangkan seseorang yang berbakat dan cerdas seperti Lei Zhu akan bereinkarnasi pada akhirnya. Pertempuran antara langit dan bumi sungguh tragis, tak terbayangkan oleh generasiku." Tiba-tiba, lelaki tua berambut putih itu perlahan bangkit, menatap Duan Qifei dengan mata menyipit, dan berkata dengan penuh emosi, "Wengom." Ditatap begitu lekat oleh lelaki tua itu, garis-garis tersembunyi di alis Duo Qifei tiba-tiba menjadi cerah, dan jejak energi kelabu yang mengandung gejolak kematian tiba-tiba menghilang, menghadap lelaki tua itu langsung. "Serang, Yo, kau masih melindungi Tuan seperti ini. Sepertinya meskipun kau bereinkarnasi, esensi Tuan Petir tetaplah sama." Dengan lambaian tangannya, ia menghentikan guntur kelabu yang mengandung gejolak kematian. Tiba-tiba lelaki tua itu juga berdiri, lalu dua orang di belakangnya berjalan memutar. "Dan anak Anda, di usia muda, Anda benar-benar bisa mengendalikan api suci, sungguh menakjubkan."
Mampu mengendalikan api suci sudah cukup untuk menunjukkan bakatmu, tapi aku tidak tahu apakah ini berkah atau kutukan. Lagi pula, penguasa api suci adalah duri pertama di mata orang-orang jahat di luar wilayah. Jalanmu mungkin tidak akan damai di masa depan, dan setelah perang antara langit dan bumi berakhir. Serangan yang akan datang, aku khawatir kalian, para penguasa api suci, akan menjadi target pertama yang dibasmi oleh klan jahat. Pria tua itu tiba-tiba menoleh ke arah Xiaoyan, dan berkata dengan penuh makna. Orang ini penglihatannya bagus. Xiaoyan menggelengkan kepalanya diam-diam. Jelas dia baru saja menggunakan api suci, jadi tidak masalah jika tembus pandang. Namun, Qi Fei tidak menggunakan gelombang reinkarnasi, dan malah terlihat oleh orang ini. Hal ini cukup menunjukkan bahwa kekuatan orang ini luar biasa. Oke, jangan menebak. Formasi yang menjebakmu tadi disebut formasi istana surgawi yang mempesona, dan akulah penjaganya, hantu tua yang mempesona. Tentu saja, kau juga bisa memanggilku roh, kata lelaki tua itu perlahan, dengan nada bangga dalam suaranya. Arai Spirit, Xiaoyan tak bisa menahan sedikit kerlingan matanya saat mendengar kata-kata itu. Pembentukan roh, ini hanya dalam beberapa formasi yang sangat tirani, ada peluang untuk dilahirkan, dan begitu ada keberadaan formasi, kekuatan seluruh formasi akan melonjak secara geometris. Jangan curiga, aku awalnya dikandung dan dilahirkan di istana surgawi yang mempesona. Lagi pula, formasi istana surgawi yang mempesona telah mengikuti Lord Tianwang Zhang selama bertahun-tahun, memenggal kepala banyak sekali kekuatan asing, dan dengan demikian, di bawah pemurnian formasi yang murni, para orang dewasa pun gugur. Saat ini, aku lahir perlahan, jadi aku berjanji kepada para orang dewasa untuk menjaga di sini. Yang pertama adalah untuk membalas kebaikan kelahiran orang dewasa, dan yang kedua adalah untuk menyelesaikan hal-hal jahat yang menjerat orang dewasa. Benda itu, aku khawatir hanya kekuatan api suci atau dewa petir yang bisa mengatasinya. Seketika, ekspresi hantu tua yang terpesona itu berubah serius. Senior, jangan bertele-tele, atau beritahu kami, bahaya apa yang dihadapi Lord Tianwang Zhang. Saat berikutnya, Xiaoyan juga sedikit ragu, lalu perlahan membuka mulutnya dan berkata dengan rasa ingin tahu. Hei, kau sedang terburu-buru. Melihat suara Xiaoyan, hantu tua yang terpesona itu memutar sudut matanya dan tersenyum pada Xiaoyan. Sejak aku memasuki reruntuhan ini, fluktuasi reinkarnasi samar-samar memancarkan aura ketakutan. Jelas, ada beberapa makhluk jahat tirani di reruntuhan ini. Dan berdasarkan intuisiku, aku khawatir makhluk jahat ini ada hubungannya dengan Tianwang Zhang, kata Du Qifei, seraya menambahkan bahwa mata sempurna itu juga menembus kehampaan tak berujung dan menuju ke kedalaman reruntuhan. Kekuatan Dewa Petir bukanlah sesuatu yang bisa kulihat. Sayangnya, aku tidak melihat wajah asli Dewa Petir saat itu. Konon, dia masih wanita cantik, kata hantu tua yang terpesona itu dengan hormat. Tapi Tianwang Zhang tahu, entah kenapa, Du Qifei tiba-tiba berkata, meskipun aku belum pernah bertemu Lord Leizu, Lord Tianwang Zhang pernah bertarung melawan Lord Leizu. Meskipun Lord Tianwang Zhang tidak sekuat Leizu, hubungan antara keduanya pasti baik. Sesaat kemudian, hantu tua yang terpesona itu tersenyum. Senior, jangan berkhianat, kita harus menyelesaikannya sesegera mungkin, kata Du Qifei setelah beberapa saat. Reruntuhan ini sangat berbahaya, dan di dalamnya terdapat makam yang ditinggalkan oleh Dewa Tianwang Zhang. Namun, sejak reruntuhan ini didirikan, sang penguasa akan memberlakukan perintah hukuman mati yang ketat, dan tak seorang pun boleh memasuki makamnya. Setelah beberapa saat, tatapan mata hantu tua yang terpesona itu menjadi dalam, dan ia perlahan menatap kehampaan yang tak berujung, memperlihatkan sedikit rasa hormat. Dengan tatapan yang sangat hormat, ia berkata, makam itu, sepertinya harta karun Raja Surgawi mungkin terjerat oleh klan jahat di luar wilayah ini. Meskipun tidak mau mengakuinya, Xiaoyan tetap berkata tanpa daya. Kekuatan Tianwang Zhang bersifat tirani, dan klan jahat ekstrateritorial yang dapat menjeratnya mungkin juga memiliki kekuatan yang sama dengan langit. Ketika sang penguasa jatuh, ia pernah menyegel dirinya sendiri di kedalaman reruntuhan, dan di kedalaman reruntuhan itu, terdapat sebuah makam yang telah disiapkan oleh sang penguasa. Sejak itu, tak seorang pun pernah melangkah masuk ke dalam mausolem, tetapi ketika orang dewasa itu jatuh, kekuatan jahat yang mengerikan di tubuhnya bagaikan iblis,
yang membuatku bingung, kenang hantu tua yang terpesona itu. Mungkinkah itu dikendalikan oleh ras jahat di luar wilayah itu? Tanya Du Qifei. Saya kira tidak demikian. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kekuatan Dewa Tianwangzang luar biasa, dan dia memiliki banyak segel Raja Surgawi di tangannya. Bahkan jika itu adalah klan jahat asing, aku khawatir tidak akan mudah mengendalikannya. Xiao Yan mengangguk perlahan dan berkata, Xiao Yan tahu kejahatan klan jahat asing itu, tetapi penilaian terhadap Tianwangzang ini, yang dipuji oleh Dewa Pemakan Jiwa, cukup tinggi. Kalau begitu dia, tiba-tiba, hantu tua yang terpesona itu menatap Xiao Yan dengan rasa ingin tahu. Lagi pula, ketika Raja Surgawi Zhang jatuh, bahkan dia sendiri tidak tahu apa yang terjadi, dan Xiao Yan sedang mengandung api suci, jadi wajar saja aku lebih tahu tentang ras alien daripada diriku sendiri. Meskipun kekuatan ras jahat dari luar wilayah itu kuat, Tuan Tianwangzang juga memiliki reputasi besar di dunia hantu. Siapapun yang ingin mengendalikan yang lain, mungkin tidak mudah bagi mereka berdua. Jadi kurasa, Tuan Tianwangzang mungkin melakukannya dengan sengaja, menarik dirinya dan suku-suku jahat asing ke dalam makam yang telah dipersiapkan sebelumnya, tujuannya adalah untuk menyegel dan menekan. Oleh karena itu, ia meninggalkan pesan terakhirnya bahwa ia tidak diizinkan memasuki mausolem. Tujuannya adalah untuk melenyapkan sepenuhnya klan jahat ekstrateritorial yang menjeratnya seiring berjalannya waktu. Suara Xiao Yan bagaikan lonceng, bergema di hati semua orang. Ras jahat ekstrateritorial yang pernah bertarung dengan Tuan Tianwangzang adalah Ratu Iblis Kuil Racun, tetapi Ratu Iblis Kuil Racun ditekan di inti penjara penindasan iblis. Jika bukan karena Ratu Iblis Kuil Racun, ras jahat ekstrateritorial tingkat apa yang akan ada? Bisakah Anda membuat Tuan Tianwangzang melakukan ini? Lagi pula, kekuatan koleksi Raja Surgawi ini juga sangat penting, kata Du Qifei sambil menggelengkan kepala, jelas tidak percaya dengan apa yang dikatakan Xiao Yan. Menurut informasi yang kudapat dari api suci, Permaisuri Iblis Kuil Racun adalah kekuatan unik dari suku-suku jahat di luar wilayah kekuasaan. Mereka pandai menggunakan racun. Konon, mereka dapat dengan mudah melenyapkan ratusan kota berkat roh jahat mereka tanpa perlu mengerahkan satu prajurit pun, kata Xiao Yan. Aku tahu ini, tapi apa hubungannya dengan Tianwangzang? Tanya Du Qifei bingung. Permaisuri Iblis dari Kuil Racun adalah salah satu ras jahat dari luar kerajaan, dan kekuatannya telah mencapai tingkat kaisar yang sebanding dengan kekuatan para petarung abadi bintang 6 kita. Setahu saya, ada 2 jenderal di tangan boneka Iblis Dusa. Meskipun mereka tidak sekuat Permaisuri Iblis Dusa, mereka masih setingkat, setengah kaisar, dan kekuatan mereka telah mencapai tingkat petarung abadi bintang 5. Xiao Yan mengucapkan kata demi kata. Si kecil, apa yang kau katakan? Tapi kuil racun langit dan kuil racun bumi di samping Permaisuri Iblis Racun. Setelah beberapa saat, hantu tua yang terpesona itu juga teringat sesuatu dan buru-buru berkata. Ya, mereka berdua. Xiao Yan mengangguk. Tapi bukankah kedua orang ini pernah ditekan bersama oleh Permaisuri Iblis dari kuil racun? Bagaimana mungkin? Hantu tua yang terpesona itu jelas tidak mempercayainya dan menggelengkan kepalanya. Jiwa senior yang menakjubkan, ketika Tuan Tianwangzang jatuh, apakah Anda pernah terluka parah? Tanya Xiao Yan. Demi membantu penguasa pesawat menangkap Permaisuri Iblis Kuil Racun, Tuan Tianwangzang pernah menderita pukulan mematikan dari Permaisuri Iblis Kuil Racun. Kemudian, beliau tidak dapat menyembuhkan diri, sehingga beliau sangat menyesal. Saya khawatir kekuatan jahat dalam diri Tuan mungkin adalah racun yang ditinggalkan oleh Permaisuri Iblis. Hantu tua yang terpesona itu mengenang. Saracun langit dan saracun bumi berbakti kepada Permaisuri Iblis Kuil Racun, jadi aku menduga Ratu Iblis Kuil Racun telah menyembunyikan saracun langit di tubuh Tianwangzang secara rahasia untuk membalas dendam. Meskipun Zhang kuat, setelah terluka parah oleh Permaisuri Iblis Kuil Racun, aku khawatir dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk menghadapi kuil racun langit terkuat di bawahnya, jelas Xiao Yan. Kalau begitu, aku khawatir orang dewasa dalam bahaya. Dan saat Xiao Yan berbicara, hantu tua yang terpesona itu akhirnya tak bisa diam saja. Tianwangzang telah memberikan kontribusi besar bagi dunia hantu. Jadi, biarkan mereka merasa nyaman sebagai bawahan mereka. Senior, jangan khawatir. Kami di sini untuk membantu Tuan Tianwangzang.
Melihat bahwa ia telah dengan mudah membujuk hantu tua yang terpesona itu, Xiao Yan langsung tertawa, tetapi dari mana informasi ini berasal, Seng Yan? Dari situ, jelaslah apa yang dikatakan gurunya, Tuan Pemakan Jiwa, kepadanya. Hanya saja di reruntuhan yang dalam saat ini, Xiao Yan tidak sampai ke dasar hubungan antara penguasa pemakan jiwa dan Tian Wangzang. Jika tidak, bagaimana mungkin penguasa pemakan jiwa, penguasa domain pemakan jiwa yang bermartabat, bisa begitu jelas? Mengenai detail pembangkit tenaga listrik di Li Sol Domain, di antara mereka, saya khawatir ada beberapa trik. Orang ini, melihat analisis Xiao Yan, Du Qifei tak kuasa menahan diri untuk berkata dengan gembira, jelas Xiao Yan memang selalu tak terduga. Senior, sudah menjadi tanggung jawab para pengendali api suci kita untuk menyingkirkan ras jahat asing. Tapi sekarang kita lemah dan tak berdaya. Jadi, agar kita bisa melindungi dunia dakian dengan lebih baik, bukankah para senior juga harus menunjukkan sedikit ketulusan? Dengan cara ini, kekuatan kita juga akan meningkat, dan kita akan mampu menghadapi ras jahat ekstrateritorial dengan setengah usaha. Saat berikutnya, senyum pun perlahan mengembang di sudut mulut Xiao Yan, dan dia berkata perlahan. Nah, bocah, beraninya kau mempermainkanku. Mendengar kata-kata Xiao Yan, hantu tua yang terpesona itu tak kuasa menahan diri untuk menatap Xiao Yan perlahan, tatapannya tiba-tiba berubah serius. Senior, beraninya junior ini mempermainkanmu. Menyingkirkan ras jahat di luar wilayah ini bukanlah hal yang mudah. Meskipun aku memiliki api suci, Qifei juga memiliki kekuatan reinkarnasi Dewa Petir, tetapi kekuatan kami berdua sangat lemah. Dan klan jahat ekstrateritorial yang mengikat Tuan Tian Wangzang adalah Tiandusa, dan Tiandusa adalah prajurit paling tirani di tangan permaisuri iblis beracun. Kekuatannya mungkin setara dengan petarung abadi bintang 5, meskipun memiliki Tian Wangzang. Penindasan terhadap orang dewasa bukanlah masalah sepele, jadi ini orang yang agak licik. Kekuatan kita berdua baru berada di tahap awal petarung abadi bintang 3. Jika kita gegabah menghadapi petarung abadi bintang 5, aku khawatir bahkan jika kita menggunakan kekuatan Seng Yan dan Samsara, itu tidak akan membantu. Xiao Yan buru-buru menyembunyikan senyumnya, perlahan membela diri, dan tampak serius. Tertawa kecil. Duan Qifei tak dapat menahan tawa ketika mendengar ini, jelas terhibur oleh ekspresi realistis Xiao Yan. Itu dia. Bukanlah suatu kesialan atau keberuntungan bertemu denganmu. Dan keberadaanku adalah untuk melindungi orang dewasa. Jika tulang-tulang orang dewasa aman dan sehat, aku akan memenuhi tanggung jawab punggawa. Tidak apa-apa untuk memberikan harta karun di reruntuhan itu kepada kalian berdua. Lagi pula, sekarang, aku khawatir hanya kalian berdua yang bisa membantu orang dewasa. Hantu tua yang terpesona itu berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Senior tidak bisa masuk ke makam reruntuhan. Tanya Xiao Yan heran, dan mendengar maksud hantu tua itu. Teman-teman, aku cukup percaya diri dalam menghadapi rem racun langit. Ada kekuatan penjara yang sangat tirani di dalam mausolem. Roh-roh di wilayahku hanya bisa dibatasi di surga pesona, dan tidak bisa memasuki mausolem. Hanya manusia yang bisa. Hantu tua yang terpesona itu menggelengkan kepalanya. Jadi ada rahasia seperti itu. Xiao Yan dan keduanya bergumam. Untuk hadiahnya, apa yang kalian berdua butuhkan? Bicaralah denganku. Hantu tua yang terpesona itu pun membulatkan tekadnya. Lagi pula, selama ia bisa membantu orang dewasa keluar dari masalah, wajar saja jika ia kehilangan beberapa harta. Lagi pula, Tian Wangzang memiliki anugerah untuk membangun kembali dirinya sendiri. Ketika orang ini mengatakan ini, Xiao Yan dan Du Qifei tercengang saat itu, jelas mereka tidak memikirkan apa yang mereka inginkan untuk sementara waktu. Lagi pula, Xiao Yan sekarang memiliki segalanya di tubuhnya untuk menyiapkan bahan-bahan melahap api mayat hidup. Ia hanya berutang pada Dongfeng. Kecuali untuk pemurnian eliksir, semuanya sudah dipersiapkan sepenuhnya. Lagi pula, eliksir itu mencapai tingkat kelima dari peringkat abadi. Hantu tua yang terpesona ini jelas tidak baik. Di sisi lain, Du Qifei juga kekurangan segalanya, jadi pertanyaan tentang hantu tua yang terpesona itu bisa membuat mereka berdua bingung. Senjata ajaib. Hantu tua yang terpesona itu menatap Xiao Yan dan keduanya, mengira mereka malu untuk berbicara, lalu segera bertanya. Tidak, keduanya menggelengkan kepala dan berkata, jelas mereka memegang senjata itu di tangan mereka,
dan senjata itu buatan Du Tianhong, dan nilainya mungkin hanya lebih tinggi daripada senjata yang disembunyikan oleh Raja Surgawi. Melihat keduanya tidak tertarik pada senjata ajaib itu, hantu tua yang terpesona itu pun sedikit terkejut. Lagi pula, semakin kuat kekuatannya, semakin sedikit ruang untuk peningkatan, dan peningkatan senjata ajaib itu tidak diragukan lagi sangat besar. Ramuan. Setelah beberapa saat, hantu tua yang terpesona itu bertanya dengan mata menyipit. Entahlah. Mendengar ini, Xiaoyan bertanya dengan sedikit antusias di dalam hatinya. Jelas, kata Istana Pil memiliki daya tarik yang tak terjelaskan dan tirani. Meskipun tuanku bukan seorang apoteker, dia memang suka mengoleksi obat-obatan ajaib. Jadi, ketika dia gugur, harta karunnya pun ikut tertinggal di reruntuhan ini. Di antara reruntuhan, ada tempat bernama Pil Hall. Di Aula Pil, sederetan obat ajaib yang memukau bermunculan satu demi satu. Melihat Xiaoyan dan keduanya begitu tertarik, hantu tua yang terpesona itu pun berpura-pura misterius. Aula Pil, aku tidak tahu apa misteri di Aula Pil itu. Xiaoyan mengangguk, jelas menyadari misteri di mulut hantu tua yang terpesona itu, dan langsung tertawa. Kurasa kekuatan jiwamu tidak lemah. Kalau kupikir-pikir bagus, kau mungkin masih seorang alkemis. Benarkah yang kukatakan? Menghadapi pertanyaan Xiaoyan, hantu tua yang terpesona itu tidak langsung menjawab, melainkan mengalihkan pembicaraan. Apa yang dilakukan orang ini? Melihat Xiaoyan dan para pengusaha tua yang terpesona seperti hantu, Du Qifei tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Senior, penglihatannya bagus. Xiaoyan merasa lega. Tentu saja, tidak perlu menyembunyikan hal semacam ini, karena Xiaoyan telah menggunakan terlalu banyak kekuatan jiwa sejak awal, dan wajar saja jika hantu tua yang terpesona itu memperhatikannya. Kalau kamu apoteker, mungkin ada peluang di Pil Hall. Setelah beberapa saat, hantu tua yang terpesona itu berkata dengan ekspresi serius. Di Aula Pil, ada pil obat muda tingkat 5 tingkat abadi. Tiba-tiba, sebelum Xiaoyan sempat bertanya, suara hantu tua yang terpesona itu tiba-tiba terdengar. Apa? Pil obat tingkat 5 abadi, pil muda. Suara hantu tua yang terpesona itu baru saja jatuh. Tiba-tiba pupil mata Xiaoyan mengecil, dan dia kehilangan suaranya. Bahan obat yang dibutuhkan Xiaoyan untuk melahap api abadi telah disiapkan, tetapi pil obatnya bahkan lebih tinggi dari peringkat kelima tingkat keabadian. Xiaoyan saat ini hanya berada di peringkat keempat tingkat keabadian, jadi ia terjerat oleh pil obat pemurnian. Akan tetapi, jika dia memperoleh pil muda dari pil obat tingkat keabadian kelas 5, maka masalah yang mengganggu Xiaoyan akan merugikan dirinya sendiri. Karena efek terbesar dari pil obat dasar adalah memungkinkan Xiaoyan untuk menyuntikkan bahan api abadi ke dalamnya melalui cara khusus, sehingga dapat memurnikan pil tingkat 5 tingkat abadi yang sebenarnya, dan membuat rencana yang sempurna untuk menelan api abadi di masa mendatang. Bagaimana, nak, apakah kau tertarik dengan pil ini? Setelah beberapa saat, menatap tatapan Xiaoyan yang berapi-api, hantu tua yang terpesona itu tersenyum. Saya harap senior akan memberitahu Anda. Xiaoyan mengepalkan tinjunya dan tertawa. Pil ini telah mencapai tingkat kelima dari tingkat abadi. Meskipun hanya prototipe, pil ini memiliki banyak kebijaksanaan. Jika Anda menemukannya, Anda harus berhati-hati. Lagi pula, pil ini diperoleh oleh Dewa Tian Wangzang secara kebetulan, bahkan jika itu adalah Dewa Tian Wangzang, tidak ada cara untuk meminumnya, jadi pil ini disimpan bersama makamnya. Tapi aku punya firasat itu akan menjadi milikmu. Soal lokasi aula alkimia, itu cukup misterius, dan biar ku beritahu, kata hantu tua yang terpesona itu dengan sudut mulutnya yang berkedut. Setelah berbicara, gumpalan cahaya menyilaukan mengalir ke dalam pikiran Xiaoyan. Junior berterima kasih kepada senior. Qifei, ayo pergi. Xiaoyan berterima kasih kepada hantu tua yang terpesona itu, lalu memanggil Qifei, siap untuk menyerbu ke arah istana dan pergi. Tapi jangan lupa singkirkan kejahatan itu dan biarkan orang dewasa beristirahat dengan tenang. Hantu tua yang terpesona itu tak bisa meninggalkan lingkungan kuil yang terpesona itu, jadi ia hanya bisa berkata dengan lantang. Junior, ingat, setelah itu, Xiaoyan membawa Qifei dan keduanya menuju aula pil di reruntuhan. Wow, dan saat Xiaoyan dan yang lainnya memasuki reruntuhan lebih dulu, orang-orang di lembah sunyi yang mati juga berjuang melawan Jenderal Darah Roh Bumi.
Meskipun butuh banyak waktu dan usaha, untungnya mereka juga berhasil mengalahkan Jenderal Darah Roh Bumi untuk sementara dan memasuki reruntuhan. Hanya saja, meskipun ia mengalahkan Jenderal Darah Roh Bumi, karena baju zirahnya yang sangat misterius, semua orang tidak sepenuhnya melenyapkan godaan ini. Karena reruntuhan harta karun Raja Surgawi sudah dekat, Xiaoyan dan yang lainnya memasukinya terlebih dahulu, jadi reruntuhannya hanya sedikit lebih tenang. Kekuatan beberapa segel menekan para Jenderal Darah Roh, sehingga mereka bergegas menuju reruntuhan tanpa henti. Hei, Jenderal Darah Roh di sini sepertinya belum jatuh. Di atas sebuah lembah, sosok Xiao Gui perlahan muncul. Saya tidak tahu mengapa, barusan Xiaoyan menggunakan cetakan tangan pesawat ulang-alik untuk membawa semua orang ke reruntuhan Tianwangzang. Tubuh Xiao Gui benar-benar menembus kekuatan ruang secara langsung, dan dengan demikian tetap berada di lembah yang sunyi dan mati. Bahkan Xiaoyan dan beberapa orang lainnya, dia tidak menyadarinya untuk sementara waktu, seolah-olah Xiao Gui memiliki harta yang mampu mengisolasi kekuatan ruang. Pada saat ini, ketika banyak pembangkit tenaga listrik bergabung untuk mengalahkan Jenderal Darah Roh Bumi dan memasuki reruntuhan, Xiao Gui juga menemukan bahwa Jenderal Darah Roh Bumi, yang sudah sekarat, tampaknya sedang melakukan sesuatu. Lupakan saja. Karena kakak dan yang lainnya sudah lama berada di reruntuhan, biarkan aku melihat apa yang akan dilakukan Darah Roh di sini. Dan sepertinya ada suara halus di tubuhku yang berbicara, menyuruhku mengikuti Jenderal Darah Roh tempat ini. Apakah ini ilusi? Xiao Gui menyembunyikan sosoknya dengan sangat baik, dan tiba-tiba mengerutkan kening, ada jejak kekuatan aneh di tubuhnya, bahkan dia tidak tahu apa itu. Weng Om. Saat ini, suasana di lembah yang sunyi dan mati itu cukup hening, tetapi di atas tanah, roh darah bumi yang berwajah kelabu memandang sekeliling dengan muram. Puff! Dengan suara tertentu, segel yang tersisa dengan mudah hancur. Manusia-manusia sialan ini, aku tidak menyangka akan sekejam ini. Sepertinya aku harus mencari cara untuk memberitahu permaisuri iblis dan bersiap lebih awal. Setelah mengatakan itu, darah roh bumi bergegas bangkit dan mencoba masuk ke dalam penjara penindasan iblis. Weng Om. Dalam sekejap, awan kabut hitam pekat tiba-tiba muncul di samping Jenderal Darah Roh Bumi, dan Jenderal Darah Roh Bumi segera menjadi waspada. Aura gelap ini dipenuhi dengan kejahatan yang mengerikan, dan samar-samar dilepaskan. Para petarung abadi bintang 4-nya semua ketakutan. Hehe, bukankah ini Jenderal Darah Roh Bumi? Bagaimana kau bisa jadi semalu ini? Setelah beberapa saat, di tengah kabut hitam, sosok itu langsung berubah menjadi sosok berjubah hitam, dan berkata dengan suara aneh. Siapa kamu? Weng berdengung. Sosok berjubah hitam itu tidak banyak bicara, tetapi energi hitam aneh itu menggeliat, seperti energi iblis, dan sangat suram. Aku di sini kali ini untuk bekerja sama denganmu. Setelah beberapa saat, sosok berjubah hitam itu membuka mulutnya. Bekerja sama, manusia tak tahu malu juga pantas bekerja sama dengan ras jahat asing kita. Setelah mendengar kata-kata Jenderal Darah Roh Bumi, taring berwajah biru itu tak kuasa menahan diri untuk tidak melontarkan sedikit sarkasme. Jenderal Darah Roh yang bermartabat itu juga akan dipermalukan oleh beberapa ahli dosian tingkat 3 yang sempurna, sungguh. Sosok berjubah hitam itu tidak setuju dan berkata sambil tersenyum. Kau sedang mencari kematian. Begitu suara itu jatuh, darah roh menyembur keluar dari tubuhnya, dan napas tajam itu bagaikan pusaran kejut, melesat ke arah sosok berjubah hitam itu. Bang bang bang, pukulan yang tampak dahsyat itu dengan mudah dihindari oleh sosok berjubah hitam itu, tetapi energi hitam pekat di langit membuat hati seseorang mencelos. Istana Jiwa. Setelah beberapa saat, Jenderal Darah Roh Bumi juga mendapatkan kembali kewarasannya dan bertanya-tanya. Akulah yang mulia jiwa ke-6 dari Istana Jiwa, dan aku ingin bekerja sama dengannya. Saat itu, sosok berjubah hitam itu perlahan membuka mulutnya dan berkata, Yang mulia Aula Jiwa 6 Aula Jiwa. Xiao Gui, yang bersembunyi di kegelapan, tak kuasa menahan cemberut ketika mendengar kata-kata itu. Xiaoyan berkata pada dirinya sendiri bahwa kekuatan Istana Jiwa sangatlah misterius. Berdasarkan pengetahuan yang telah kumiliki, 12 jiwa mulia dan 5 penjaga jiwa adalah tulang punggung Istana Jiwa. Orang ini, apa yang ingin dia lakukan ketika dia mencari kerja sama dari Jenderal Darah Roh Bumi? Kekuatan orang ini benar-benar petarung abadi bintang 3, dan dia pasti punya kemampuan hebat.
Aura ganas seperti itu jauh dari sebanding dengan petarung abadi bintang 3, dan kekuatan Jenderal Darah Roh ini juga petarung abadi bintang 4. Kalau mereka bergabung, aku khawatir. Xiao Gui menggelengkan kepalanya diam-diam. Istana Jiwa 6 Jiwa Mulia. Apa yang disebut kerja sama kalian? Setelah beberapa saat, darah roh bumi akan berbicara. Lagi pula, meskipun Istana Jiwa bukan milik klan jahat asing, Istana Jiwa juga melakukan hal yang sama dengan klan jahat asing. Perbedaannya adalah yang satu berada di kegelapan dan yang lainnya di cahaya, jadi kerja sama bukanlah suatu keharusan. Kekuatanmu seharusnya berada di tahap tengah Dousian bintang 4. Meskipun kau telah menyerap semangat juang banyak orang kuat sebelumnya, jalanmu masih panjang untuk kembali ke puncak. Namun, aku bisa membantumu pulih ke puncak, kata Yang Mulia 6 Jiwa dari Istana Jiwa sambil tersenyum. Berapa harganya? Jenderal Darah Roh Bumi berwajah hijau dan bertaring itu juga tahu bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia, dan para ahli Istana Jiwa selalu berhati-hati. Tidak ada harga, tetapi di antara 4 kekuatan besar di benua yang memasuki ujian kali ini, ada banyak orang kuat. Saya harap setelah Anda melenyapkan atau mengendalikan mereka, Anda dapat memberi saya asal-usul jiwa. Kata 6 Jiwa Mulia dari Aula Jiwa. Setelah beberapa saat, Jenderal Darah Roh Bumi juga setuju. Kalau begitu, ayo kita berkumpul di pusat penjara penindasan iblis dulu. Butuh banyak trik untuk mengembalikanmu ke kondisi prima. Tuan Permaisuri Iblis, ketika aku kembali ke puncak, aku pasti akan pergi ke kedalaman penjara penindas iblis untuk menyelamatkanmu. Melihat hilangnya 6 patung jiwa di Istana Jiwa, Jenderal Darah Roh Bumi juga bergumam, dan ada kesalehan dalam suaranya. Maksudku, yang disebut Permaisuri Iblis Kawat Gigi Beracun itu sangat penting bagi mereka. Hei, dasar bodoh. Keempat orang dari Hidden Soul Society telah memasuki reruntuhan untuk mencegah siapapun mendapatkan reruntuhan Tian Wangzang, tetapi hanya bekerja sama dengan mereka tidak cukup untuk menjadikan operasi ini sukses. Jenderal Darah Roh Bumi, meskipun kekuatanmu luar biasa, kau berani dan nekat. Setelah aku memulihkan kekuatanmu hingga puncak, Sang Juru Selamat ingin pergi ke kedalaman penjara penindas iblis untuk menyelamatkan Ratu Iblis Racun, dan kemudian keempat benua akan terselamatkan. Yang kuat juga akan bertindak untuk mencegat. Kekuatan Dousian bintang 4 di tahap tengah mungkin juga cukup untuk menghancurkan beberapa segel di kedalaman penjara penindasan iblis. Saat itu, kekuatan segel akan melemah. Selain keberadaan benda itu di tanganku, Permaisuri Iblis Kuil Racun, mengapa kau tidak mau jatuh ke tanganku? Dunia hanya tahu bahwa pusat kekuatan Istana Jiwaku mengumpulkan kekuatan jiwa, tetapi mereka tidak tahu bahwa itu hanyalah salah satu bagian dari rencana 1000 tahun kita. Susu. Saat mereka pergi, suara 6 jiwa dari Istana Jiwa terdengar suram dan jahat, melayang di langit, tetapi di belakang mereka berdua, sosok Xiao Gui perlahan mengikuti. Adapun Xiao Gui, ada pula aura hitam yang amat menakutkan muncul, namun di dalam energi hitam ini, aura tersebut tampak amat sakral, seakan-akan Sang Maha Kuasa telah meninggalkannya, dan napas yang lewat ternyata telah menyebabkan aura-aura jahat yang tak terhitung jumlahnya mundur satu demi satu.